Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Selasa pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita maknai kebaikan Allah ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya di perenungan pagi hari ini. Kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyatakan cinta-Mu kepada kami. Dan cinta-Mu itu memberikan kami semangat dan kekuatan serta kelayakan untuk menjalani hidup. Sehingga dalam bersama dengan Tuhan, lewat cinta yang dibangun, menjadikan kami mengerti bagaimana kami harus menyembah Engkau di totalitas hidup kami. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, Engkau berfirman atasnya, sehingga kami pun akan menjadi orang-orang yang dipenuhi cinta dan bersedia memberlakukan cinta seperti yang Engkau inginkan. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Kidung Agung 1 ayat 1 hingga 4. Demikian firman Tuhan. Mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Cinta itu seirama. Cinta itu seirama. Saudaraku, kalau kita berbicara cinta dalam konteks kehidupan manusia, maka tentu kita akan katakan itu sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Bukan hanya untuk kalangan muda-mudi saja yang selalu menggunakan bahasa cinta, tapi tentu juga itu harus dimiliki oleh semua kalangan di komunitas hidup manusia dimanapun berada di muka bumi ini. Sebab kita bisa bayangkan saudaraku, kalau kemudian di dalam kehidupan manusia, karena usianya yang sudah lanjut, atau karena umurnya yang masih remaja atau anak-anak, lalu kemudian di sana tidak ada cinta yang dinyatakan, maka bisa kita katakan hidup itu hambar, ibarat sayur tanpa garam. Artinya bagaimana kita membuat hidup ini nikmat, tentu harus kita hadirkan cinta di dalamnya. Jadi bisa disimpulkan saudaraku, cinta itu memiliki kekuatan yang dahsyat untuk menentukan kebahagiaan manusia.
Nah, saudaraku, berbicara cinta, seperti sorotan tema khotbah kita, cinta itu seirama, ternyata tidak hanya harus dimiliki oleh satu orang, tapi harus ada juga pada orang lain. Artinya saudaraku, untuk bisa menghadirkan cinta, itu tidak hanya dibangun oleh diri sendiri saja, tapi juga harus dibangun oleh orang lain. Kata seirama yang dipakai di tema khotbah kita menunjukkan bahwa cinta yang kita lahirkan kepada orang lain, itu juga harus dilahirkan cinta yang sama kepada kita. Seirama, sama, senada, seia, sekata. Kalau tidak, maka cinta itu tidak penuh. Misalkan saya memberikan cinta kepada si B, muatannya 10, tetapi si B memberikan cintanya kepada saya, muatannya hanya 5. Tidak seirama, tidak senada, tidak seia sekata. Nah, ini persoalan saudaraku, karena banyak sekali kita melihat manusia di dalam memperlakukan cinta itu tidak sama. Istilah kata orang bilang pilih-pilih kasih, sehingga nampak perbedaan-perbedaan yang diberlakukan oleh seseorang kepada yang lain. Nah, berbicara tentang cinta Allah, dia sifatnya universal. Betul-betul Allah mencintai manusia, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh status sosial, tingkat intelektual, kemampuan ekonomi, tidak. Siapapun manusia dalam dunia ini dicintai oleh Allah. Persoalannya, manusia mencintai Allah atau tidak, ini yang kita gumuli. Jadi harus seirama cinta Allah kepada kita dan cinta kita kepada Allah. Mari kita lihat cinta Tuhan yang kita pahami secara iman Kristen, yang dibahasakan dengan kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih yang tulus, kasih yang jujur, kasih yang tidak membanding-bandingkan. Nah, kasih ini juga lah yang mau kita bangun kepada Allah. Betul-betul di totalitas hidup kita, kita hanya menyembah Allah. Tidak ada lagi Allah-Allah yang lain. Supaya saudaraku, kita tahu bagaimana kita menyatakan cinta yang sesungguhnya, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Kenapa kepada Allah dan sesama? Karena Tuhan sudah bilang begini saudaraku, adalah sebuah omong kosong kalau engkau berkata engkau mengasihi aku atau mencintai aku, tapi saudaramu di depan matamu tidak engkau kasihi atau tidak engkau cintai. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mau belajar melihat bagaimana menghadirkan cinta secara tepat dan benar seperti yang Tuhan inginkan. Coba kita lihat bacaan kita saudaraku. Dikatakan begini, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Jadi harapannya adalah bagaimana seseorang mencium dia dengan penuh cinta,
di mana dia menganggap cinta yang dia terima dari seseorang itu lebih baik daripada anggur, artinya dia akan merespon cinta yang dia dapatkan dengan cinta yang lebih baik daripada yang ada di kehidupan ini, sehingga hubungan mereka akan selalu dinamis dan harmonis. Ayat berikut dikatakan begini, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis mencintai kepadamu. Tariklah aku ke belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Jadi sesuatu yang dia terima dari orang lain, itu menjadi bentuk respon orang tersebut untuk diseiramakan, disejajarkan, supaya dalam kekuatan cinta bersama itu mereka bisa melangkah. Kata pergi bersama-sama, mereka bisa melangkah bersama-sama, mengais kehidupan ini di tengah badai tantangan yang ada. Artinya saudaraku, kekuatan cinta mereka menjadi penyemangat bagi mereka untuk bisa menembusi hari lepas hari. Dengan kata lain, mereka tetap eksis dalam eksistensinya, menjadi manusia yang dinamis, berjalan terus, manusia yang harmonis, bahagia terus, karena ada cinta yang seirama di dalamnya. Cinta yang dinyatakan secara bersama-sama dengan kekuatan dan kualitas yang sama, seimbang, seirama, senada. Saya pikir ini baik saudaraku, karena jujur berbicara cinta kepada sesama seringkali menjebak kita untuk melihat itu dalam kepentingan diri, bukan dalam kepentingan Tuhan. Dan seringkali kita terjebak di dalam situasi itu. Kalau kita kembali melihat tema khotbah kita yang kemarin, dikatakan takut akan Tuhan adalah jalan menuju kehidupan. Dan takut akan Tuhan itu bisa kita lakukan kalau kita membenci kejahatan. Artinya kita harus menabur cinta, memiliki cinta, memberikan cinta agar kita bisa menerima cinta. Jadi cinta ini saudaraku bisa kita bilang menjadi fondasi kuat bagi kehidupan manusia. Kalau manusia tidak punya cinta, hidup itu akan garing, hidup itu membosankan, hidup itu tidak enak. Seperti saya kasih contoh tadi, ibarat sayur tanpa garam. Jadi mari saudaraku, kita belajar untuk mencintai agar kita pun dicintai. Sehingga cinta yang kita berikan, cinta itu juga yang kita terima. Dan kalau kita saling memberi cinta, saya sangat yakin hidup ini akan indah. Tapi sekali lagi, cinta di dalam Tuhan Yesus. Bukan cinta eros, cinta filia, tapi cinta agape. Karena di sanalah
kita akan menemukan sesuatu yang tulus, sesuatu yang jujur, sesuatu yang ikhlas, sesuatu yang tanpa pamrih, seperti kasih atau cinta Yesus kepada manusia. Selamat membuktikan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami pengertian tentang pemberlakuan cinta atau kasih sebagaimana yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Berkenan cinta kami kepada sesama, kepada Tuhan adalah sesuatu yang lahir dari firman Allah, sehingga kami tidak salah menggunakan cinta yang identik dengan kasih seperti yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Kami tetap menjadi orang yang memiliki cinta dan bersedia menabur cinta sebagaimana cinta Yesus kepada manusia, benar-benar tulus, jujur, ikhlas, tanpa pamrih. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya dalam mengandalkan Engkau semua akan bisa kami lakukan. Karena itu jangan tinggalkan kami dalam menjalani hidup ini, agar dalam bersama dengan Tuhan kami benar-benar menjadi orang-orang yang berani mencintai, agar kami pun dicintai demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.